أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada itu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Nurul Hidayah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bersilaturahim di majelis ini, kesempatan untuk berbuat kebaikan di majelis ini, kesempatan untuk saling bersilaturahim di majelis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah satu yang istimewa. Kenapa istimewa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa seorang kaum atau seseorang, golongan atau kelompok, ia tidak duduk di majelis kecuali ia mendapatkan 4 perkara. Jadi di malam ini, malam pembukaan untuk kita bisa ngaos ngaji, menambah wawasan keilmuan kita tentang agama. Maka kami menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian tentang hikmah pentingnya majelis ilmu. Layak mendukung, tidak duduk satu kaum atau kelompok atau orang yadhkurun Allah Ta'ala kecuali ia membaca atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa yang pertama khaffatul malaikah. Bapak Ibu sekalian, kita duduk di sini itu kita mendapat 4 kebaikan. Kita belajar agama, mengaji, menimba ilmu di dalam satu majelis, kita akan mendapatkan 4 hal. Yang mana 4 hal itu adalah satu hal yang sangat istimewa. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu yang istimewa itu, Bapak Ibu, gak bisa diukur dengan ukuran dunia, tidak bisa diukur dengan ukuran harta. Yang pertama adalah illa khaffatul malaikah, kecuali bahwasanya malaikat-malaikat itu menaungi kita semua.
Kalau sekarang kita melihat di Papua hanya beberapa saja, makhluk goib malaikat itu yang hanya dilihat oleh malaikat. Malaikat menaungi kita semuanya. Ketika malaikat itu menaungi kita, kita berdoa, apa yang dilakukan oleh malaikat? Menyampaikan doa-doa kita ini untuk disegerakan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin doa-doa kita ini dikabulkan, maka kita banyak-banyak mengikuti majelis ilmu. Khafatul malaika, malaikat menaungi kita, memintakan perlindungan Allah untuk kita. Itu yang pertama. Kalau kita ini sudah dipenuhi malaikat, dinaungi oleh malaikat, maka kita aman dari ada bahaya, ada musibah, insya Allah kita tidak mendapatkan itu. Yang kedua, wahosyatur rahmah. Wahosyatur rahmah, kita ini mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dalam doanya para malaikat-malaikat itu. Ya Allah, si fulan sedang di dalam majelis ilmu. Ya Allah, si fulan sedang dalam mempelajari ilmu. Berikan rahmat-Mu ya Allah kepada si fulan, kepada para jamaah Masjid Nurul Hidayah ini. Dikasih rahmat oleh Allah. Rahmatnya Allah bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup di dunia mendapatkan rahmat Allah, Allah akan memberikan banyak kemudahan, banyak kebaikan kepada kita. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat berupa ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada kita. Makanya levelnya Bapak Ibu sudah level tinggi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma baina manzili wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku, kata Rasul, ya, sampai di mimbarku, kata Rasul, adalah taman-taman surga. Makanya kalau panjenengan umroh atau haji, tempat Raudhah itu menjadi tempat yang direbutkan. Dulu tempat apa ini? Tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabat, majelisnya Rasulullah SAW dan para sahabat, majelis ilmunya adalah di Raudhah. Makanya baina manzili wa minbari, di antara rumahku dan di antara rumahku dan antara mimbarku, kata Rasul, itu adalah taman-taman surga. Nah, ini baru, jadi penting sekali kita berada dalam majelis ilmu. Itu yang kedua. Wasyatur rahmah, Allah mencurahkan kepada kita rahmat
kasih sayangnya kepada kita. Jadi kalau dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh Rasulullah, wah, luar biasa. Sudah dunia ini nggak ada apa-apanya. Itu yang direbutkan oleh para sahabat. Makanya para sahabat senang sekali bahwa itu di majelis. Sampai dalam satu riwayat disebutkan seorang rawi bahwa keadaan para sahabat ketika Rasul SAW itu dalam satu majelis itu sangat busuk. Kalau misalnya ada burung di atasnya, burung itu tidak akan terbang. Kenapa? Saking busuknya para sahabat, saking senangnya berada di majelis ilmunya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, seseorang duduk di majelis ilmu itu tidak lain ia akan mendapatkan wa nazal alaihi sakinah, akan mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Tenang, hidupnya damai, hidupnya bahagia. Ya, walaupun nggak punya uang, hidupnya tenang, damai. Kenapa? Karena itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam majelis ilmu. Ketenangan, urusannya selesai cepat, permasalahan cepat terselesaikan. Sehingga kita ini hati seseorang itu tenang. Kalau kita dalam majelis ilmu ini kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pesan-pesan para nabi, mendengarkan nasihat-nasihat nabi, maka serasa hidup kita ini tenang bersama Rasulullah SAW. Kalau kita suka membaca sirah nabi, kita suka membaca kisah-kisah nabi, maka seolah-olah kita ini larut di dalam kehidupan bersama Nabi. Nah, coba banyak dengan nanti aku tak baca sih apa sih kisah Nabi tentang perang Khoibar, misalnya perang Uhud. Kita baca bagaimana Nabi bersama para sahabat akan larut terbawa dalam suasana kehidupan Nabi pada saat itu. Jadi sangat indah. Jadi ketika kita berada di majelis ilmu ini, coba kita tidak sedikit, kita tidak memikirkan apa-apa. Ya. Wah, yang punya utang, nggak terpikirkan kalau sudah di dalam majelis ini. Punya masalah, nggak terpikirkan masalah. Punya perkara-perkara majelis ilmu, kita sedang mendengarkan majelis ilmu, tidak terpikirkan. Tapi kalau kita tidak berada di majelis ilmu, banyak perkara, maka perkara itu akan datang terus kepada kita, dan itu bisa dirasakan. Nah, makanya Masjid Nurul Hidayah ini ya, harus memberikan itu terapi kebaikan, terapi kebahagiaan adalah melalui majelis ilmu. Makanya kalau Pak Win menyampaikan ya, kok bosan-bosan, ya. Tenang pasti, insya Allah tenang. Karena itu dijamin oleh Allah ketenangan seseorang yang berada di dalam majelis ilmu. Seseorang yang berada di dalam majelis ilmu tidak lain kecuali ia mendapatkan yang keempat, apa? Yubahi al-alam. Allah membanggakan seseorang itu
di seluruh penduduk langit dan di seluruh penduduk bumi. Dibanggakan Bapak Ibu sekalian. Wa yubayyi fiman indahu. Apa yang dimiliki oleh Allah? Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Itu yang dimiliki Allah. Dan itu kita berada di dalam majelis ilmu, Allah membanggakan. Hei, para malaikatku, lihat itu loh hambaku. Lihat itu loh hambaku yang sedang berada dalam majelis ilmu. Aku benar-benar cinta kepadanya dan aku benar-benar memberikan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Ya, kalau kita ingin dibanggakan oleh Allah di atas penduduk langit dan di atas penduduk bumi, segera datang ke majelis ilmu, belajar majelis ilmu. Terus bagaimana, apakah saya harus mengikuti majelis ilmu? Ya. Kalau kita duduk saja Bapak Ibu sekalian, misalnya di rumah gitu ya. Di rumah kita duduk, kemudian kita belajar membaca sesuatu yang meningkatkan keimanan kita, menyebutkan asma-asma Allah, itu adalah salah satu bentuk di antara majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu luas Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya kita duduk di sini, tapi ketika panjenengan bersama putra putri panjenengan, bersama cucu panjenengan, ngobrol di dalamnya ada kita menyebut asma Allah, kita mengingat dengan Allah, berzikir kepada Allah, itu adalah dalam kategori majalisul ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat itu rebutan ketika berada dalam majelis punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sesuatu kepada para sahabatnya, rebutan seperti sekalian. Saking inginnya mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Bapak Ibu sekalian yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ilmunya. Ilmunya Ali bin Abi Thalib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wal aliyu babuha. Saya ini adalah gudangnya ilmu, tetapi pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika dalam perang Khaybar, ini ada kisah. Ketika di dalam perang Khaybar Bapak Ibu sekalian, di Khaybar itu ketika peperangan itu para sahabat itu bersama Rasul. Kemudian sahabat itu menyusun strategi melawan orang-orang kafir Quraisy di dalam peperangan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komando kepada sahabat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, besok saya akan memberikan bendera ini, panji ini untuk dipegang salah satu di antara kalian. Agar apa? Ketika perang melawan orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu sekalian, datang waktunya para sahabat saling, wah kira-kira siapa? Malamnya itu sudah berpikir ribut para sahabat. Aku paling ingin dikasih. Aku bukan. 2 hari kemudian Rasul SAW mengumpulkan para sahabat. Kata Rasul, saya akan memberikan panji ini kepada orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Rasulnya. Yang pertama. Yang kedua, kriterianya adalah
orang ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Para sahabat ketika setelah sholat di pagi hari, sholat subuh itu saling mengangkat kepalanya, seolah-olah ini Rasul itu akan melihat siapa yang tinggi dilihat. Tapi ditanya, mana Ali? Sahabat, wahai Rasul, Ali, sahabat Ali sedang sakit mata. Sahabat Ali sedang sakit mata, tidak bisa ke sini. Panggil dia ke sini. Dipanggillah sahabat Ali. Kemudian, kenapa wahai? Saya sakit mata sangat berat, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah memberikan atau mengobati mata Sayyidina Ali ini tadi, kemudian sembuh. Bendera itu diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu sekalian, keutamaan orang-orang yang berilmu itu adalah mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Sehingga derajatnya orang yang mencari ilmu itu julusuka sa'atan fi majlisi hada khairun minas sholati alfi rakaat. Kata Rasul, wahai sahabatku, dudukmu di dalam satu majelis ilmu itu lebih baik dari kamu sholat 1000 rakaat. Panjenengan sholat 1000 rakaat, ya berapa Pak? Ya. Sholat tarawih saja imamnya agak lama wis molat-molet, hukumannya ini 1000 rakaat. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang istimewa dari Allah dalam waktu singkat, ya datang ke majelis ini. Jadi itu cara yang sederhana. Ini pikiran suntuk ini, gimana? Mau ke sini nggak punya uang, mau ke sini lagi keadaan belum gajian, ya sudah datang ke majelis ini. Pasti semua yang ada pikiran-pikiran itu pasti insya Allah akan plong. Nah, karena ini loh utama. Untuk itu Bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu yang menyempurnakan amalan-amalan kita. Karena kita ini adalah beribadah kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu agar sempurna, maka harus dibarengi dengan ilmu. Kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan ibadah yang baik kalau kita tidak membarengi dengan ilmu. Maka disinilah pentingnya ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan, mohon dipersilakan ya, tentang majelis ilmu. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau untuk penonton, kalau lanjutkan lagi tentang monggo sesi tanya jawab, yang mau tanya monggo. Penonton, pintar kan? Terima kasih Ustaz Sadikin. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan pilih
tanya tentang hal-hal apapun kepada Ustaz Sodikin sebagai materi pada malam hari ini. Tema malam hari ini adalah majelis ilmu. Apakah boleh nanya dengan yang lain? Boleh. Perlu kami sampaikan juga bahwa Ustaz Sodikin ini salah satu pengajar di SMP Al-Hikmah. Dia juga alumni Gontor Jawa Timur Indonesia. Termasuk beliau ini yang mengkoordinir tentang beasiswa santri. Jadi para bapak ibu yang terdaftar beasiswa, putranya Pak Mahfud, putrinya kemudian cucunya Bubul, ya salah satunya itu, dan juga Bu Laila dan lain sebagainya. Alhamdulillah pengajuan beasiswa saya dari Masjid Hidayah ke SMP Al-Hikmah dikelola oleh beliau ini, Ustaz Sodikin, dan alhamdulillah pengajuan kita di ACC dengan persyaratan usia sekolah dan usia anaknya. Barangkali dari ibu atau bapak semuanya yang juga ingin mendaftarkan putranya dengan syarat memenuhi kriteria, nanti bisa mengajukan ke saya untuk saya ajukan kepada beliau yang menangani beasiswa anak sekolah, anak buah Fahyati dan sebagainya. Selanjutnya monggo dipersilakan kepada ibu atau bapak untuk bertanya kepada narasumber. Tadi Pak Fasal yang mau tanya, monggo Fasal. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait menuntut ilmu. Kan bagi sebagian kita yang sangat sibuk, terutama yang pekerja, itu kan waktunya sangat sempit. Nah, kadang-kadang itu untuk menuntut ilmu itu susah. Jadi apa solusi dari hal tersebut? Apa misalkan nonton ceramah di YouTube itu gimana? Dibanding dengan menghadiri majelis ilmu secara langsung itu, apakah ada yang lebih afdal atau gimana? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sibuk dalam mengajar. Bapak Ibu mengajar itu adalah warisan para nabi. Panjenengan mengajar itu panjenengan sebagai seorang yang mulia, dan panjenengan membuka peluang sebagai tempat majelis ilmu. Maka disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisannya para nabi. Nabi sekarang tidak ada. Sudah diakhiri Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Siapa yang melanjutkan visi-visi dakwah para nabi adalah para muallim, adalah para guru-guru, para pengajar-pengajar. Tentu bahwa kalau kita mengajarkan sesuatu, loh Pak, saya mengajar bukan mengajar agama, apa hubungannya? Ilmu itu ada dua macam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ilmu khos sama ilmu am. Ilmu khusus itu adalah ilmu-ilmu yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada, kapan saja kita berada. Itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang agama. Kalau kita berwudu di sini, maka di Mekah sana juga kita berwudu. Wudu kita sama. Ilmu itu yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Sedangkan ilmu-ilmu yang umum adalah ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Terus hukumnya bagaimana? Ya baik.
mengerti tentang pengetahuan sehingga dengan pengetahuan itu ia bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, saya tidak sempat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam majelis taklim, tidak mengikuti dalam majelis ilmu. Bolehkah kita belajar dari YouTube? Boleh saja, asalkan kita tahu siapa yang menyampaikan di dalam YouTube itu, siapa yang menyampaikan di dalam media sosial itu, sehingga kita jelas, oh Ustaz Fulan beliau baik, oh Ustaz Fulan beliau baik. Maka kita harus mengetahui dulu kondisi ustadznya, harus tahu betul siapa beliau, sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang bersanad. Ilmu yang bersanad itu ilmu yang ada hubungannya sampai kepada Rasul. Dari fulan ini belajar dari ini, belajar dari ini sampai ketemu Rasul. Itu boleh. Dan panjenengan semuanya juga mendapatkan pahala dari majelis ilmu. Tetapi niatnya harus tetap niat tolabul ilm, niat mencari dan niat menimba ilmu. Jadi panjenengan pun khawatir bahwasanya Allah ini memberikan keluasan kepada kita dengan berbagai macam cara agar kita ini menambah keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, memberikan cara kepada kita semuanya agar kita ini suka untuk senantiasa mengingat dan berpikir kepada Allah melalui ilmu-ilmu yang beraneka ragam. Panjenengan rekreasi saja itu dapat pahala. Ya Allah, kok bagus gunung itu. Kemudian panjenengan muncul dalam pikiran panjenengan, seperti ini tidak akan mungkin bisa kecuali ini adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi satu rekreasi yang mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu ilmu Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita bisa berbicara tentang adanya kekuasaan Allah? Karena kita punya ilmu. Kenapa kita bisa memunculkan perasaan kita akan keindahan terhadap alam ciptaan Allah? Karena kita punya ilmu. Yang ilmu itu sebagai akar daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ya. Maka jangan khawatir, aku gak bisa majelis ilmu, terus berarti aku gak dapat kebaikan. Dapat dengan berbagai cara yang baik, mengikuti kajian-kajian di media sosial yang baik, yang santun, yang baik, yang bersanad dan lain sebagainya. Itu juga baik untuk diikuti. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz ini. Pak Hasan itu siapa? Saya. Monggo Ibu, Bapak bertanya lagi kepada narasumber. Karena Ustaz ini rumahnya Gresik, jauh-jauh dari Gresik dan akan wilayah sangat cintanya kepada Masjid Hidayah. Monggo, tapi bila mana tanya tentang pecel madiun Tebu Puji, Tebu Puji pecel madiun. Monggo, silakan. Tadi kayaknya mau tanya umur, monggo, atau Bu Misi atau lainnya, monggo. Dipersilakan, monggo kita akan menelpon. Kalau katanya hadiah saya yang tanya. Jadi saya mau izin untuk tanya. Yang pertama, ada orang yang begitu semangat luar biasa untuk datang ke majelis ilmu. Salah satunya juga termasuk selalu cinta jamaah di masjid dengan ringan kakinya, dengan mudah langkah. Kemudian di sisi lain ada orang yang datang ke masjid begitu berat langkahnya.
Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu dari Sudirman dan keilmuan di majelis ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wen. Kenapa berat ke masjid? Karena kita belum tahu hakikat daripada kebaikan kita di masjid itu apa. Karena kita belum pernah mendengar bahwasanya setiap langkah kita ke masjid itu diampuni oleh Allah akan dosa-dosa kita. Karena belum tahu nikmatnya berada di masjid ketika menunggu sholat berjamaah, di situ para malaikat mendoakan kepada kita untuk kita diberi rahmat dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi berat? Hatinya belum terbuka. Hatinya belum terbuka untuk menerima informasi-informasi kebaikan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan menuju masjid. Kalau kita sudah tahu, orang tahu, maka akan teringat. Oh iya, aku nggak masjid tahu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, hakikat kita ini adalah makhluk surga. Hakikat kita ini adalah makhluk surga. Makhluk surga ini adalah bahwa kita ini akan sangat dekat dengan kebaikan-kebaikan, dan ketika kita ini mendengarkan tentang kebaikan, kita ini pasti akan senang. Ini. Maka dari itu ketika kita bahwasanya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk surga, maka kita ini sangat akan mudah untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi terkadang hal itu hatinya belum terbuka, sehingga apa? Sehingga dianggap tidak mau. Inilah petunjuk Bapak Ibu sekalian. Jangankan kita sebagai makhluk yang biasa, sebagai manusia biasa, pamannya Nabi saja, kata Rasulullah, ketika Rasul SAW di akhir kematian, di akhir hayat paman beliau, kata Rasul, Allah menyampaikan kepada Rasul, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Dikasih ceramah apapun, dikasih informasi apapun, jika ia belum mendapatkan petunjuk Allah, maka ia tidak akan pernah bisa. Bagaimana caranya? Ya, kita ini harus dekat dengan petunjuk Allah. Makanya Allah yang dimulai Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Dan alhamdulillah kita ini adalah termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia perlu terus diingatkan, perlu terus diajar, ya, perlu terus dibahaskan, sehingga paham, mendapatkan petunjuk, tidak perlu dimarahi, tidak perlu diajar. Ayo, masjidnya dipenuhi, maka masjid ini fasilitas
Mulai dari siapa? Mulai dari keluarga kita. Mulai dari siapa? Mulai dari masyarakat kita. Sebagaimana dakwahnya Rasul itu dakwahnya dari dirinya sendiri dulu. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Kemudian Rasul mengatakan, "Hai Muhammad," Allah mengatakan kepada Rasul, "Hai Muhammad, ajaklah keluargamu dulu. Orang-orang dekat kamu dulu ajaklah." Setelah diajak, maka meluas. Semua orang diajak untuk berjalan agama Islam. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya petunjuk. Maka di dalam petunjuk itu adalah satu hal yang istimewa, yang disebut nurul hidayah. Ini adalah cahaya petunjuk. Masjidnya namanya nurul hidayah. Nurul hidayah itu Bapak Ibu, nurul itu cahaya, hidayah petunjuk, cahaya petunjuk. Ya, semoga masyarakat ini Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan Masjid Nurul Hidayah ini untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau kita tidak bisa pada saat ini, tentu nanti anak cucu kita, tentu akan lagi nanti cicit-cicit kita dan lain sebagainya. Yang penting kita ini senantiasa mengingatkan, mengajak generasi penerus kita ini untuk cinta kepada masjid, ya, untuk suka kepada masjid dan untuk familiar kepada masjid. Akan sukses dunianya dan akan sukses akhiratnya. Saya kira ini Bapak sudah sah. Insyaallah kita ketemu di waktu naik ya, mungkin manfaat dan Allah yang bersaing, Allah yang bersaing dan nabian, wali sallallahu wa ala solihan mutaqabbal, Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rusydan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilman malaikatikal muqarrabin, Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil hikmi wa aqilna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada jemaah, juga kepada Ustaz Sotikin yang telah berkenan mengisi materi di malam ini. Acara ini terselenggara juga berkat Yunadul para jemaah sekalian. Kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang diberikan. Kami juga punya beberapa program. Mudah-mudahan masjid kita yang Hidayah semakin maju ke depan. Insya Allah Ustaz Sotikin ini setiap Jumat ke nanti kalau misalnya nanti kalau kita umumkan sebelum pelaksanaan melihat jadwalnya sedikit. Kemudian kami punya program yang lain. Insya Allah Selasa maghrib akan ada imam khusus dari luar yang mengimami sholat maghrib kita. Insya Allah lebih indah. Imamnya Mekah Jowo. Imamnya seperti Mekah tapi Jowo. Terima kasih sekali lagi dukungannya juga kehadiran berjemaah di malam hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang semakin banyak yang hadir karena ini masih pertama, ketika semakin banyak nantinya dan banyak berkah. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.